Aku ikhlas ayah pergi. Karena aku percaya Allah lebih sayang sama ayah. Titip rindu ya buat ibu yang udah di surga. Ayah nggak perlu khawatir lagi sama aku. Ada seseorang yang jagain aku dan sayang sama aku. Dila, ibu akan selalu jaga Dila. Selamanya ibu nggak akan tinggalin Dila. Ya sayang. Sayang, yang ikhlas ya. Yang ikhlas ya. Maaf, dengan Ibu Ayu nih. Iya. Ini Pak Rustam, Bu, pengacaranya ayah. Benar sekali, Bu. Saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepulangan Bapak Rudi. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan amanat terakhir dari Bapak Rudi soal warisan, Bu. Jadi kapan kira-kira saya bisa datang ke rumah untuk menjelaskan semuanya? Maaf Pak, mungkin suasananya masih kurang tenang. Nanti aja kalau sudah agak tenang saya akan hubungi Bapak. Baik Bu, saya mengerti. Silakan Ibu menghubungi saya kalau Ibu sudah siap. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kalau yang namanya amanat itu, Bu, harus segera disampaikan, Bu. Jangan ditunda-tunda. Ya, aku setuju. Sekarang kalau sampai ditunda, bakal muncul masalah baru. Tapi kan Bu, nggak ada tapi-tapian, Bu. Mendingan, Bu, Ibu kabarin Pak Rustam. Besok dia suruh datang ke sini untuk selesain masalahnya. Nah, aku setuju tuh. Itu ide yang paling bagus. Secepatnya. kalian bisa ngerti kan? Ayah itu baru meninggal. Ibu tuh masih sedih. Apalagi Adila. Kenapa sih kalian kok masih bicarain masalah warisan? Ibu terlalu lebay. Bukannya ibu bilang sama kita kalau ibu udah ikhlas. Hah? Tapi kenapa sekarang sepertinya masih berat? Di mana keikhlasannya ibu bilang? Di mana? Di mana, Bu? Hah? Lalu kamu, Bara. Lalu kamu. Bu, seharusnya Ibu itu terima kasih dong sama kita. Karena kita udah mengingatkan persoalan ini sama Ibu. Ya. Dan mulai sekarang, ibu belajar move on. Harus bisa. Kids zaman now, udah ya udah. Ya sekarang gini, orang udah mati, emang bisa hidup lagi? Nggak bisa, Bu. Kita mikirin masa depan, kita ngelihat ke depan. Nggak usah yang lalu-lalu dipikirin. Benar yang dibilang Bara. Sekarang kalau mau nangis-nangis juga percuma. Yang udah ya udah lewat. Nggak bisa diulang lagi. Mata hati kalian kemana sih? Punya perasaan nggak sih kalian? Kubur ayah tuh masih baru. Masih basah. Kok tega sih? Nggak pantas kalian bicara begini, nggak pantas. Bara ngerti dong, Bara ngerti dong. Seneng ya? Seneng ya nyakitin perasaannya ibu? Seneng kalian berdua? Aku tuh bener-bener gak nyangka deh. Bu,
Dila tahu Ibu lagi sedih kan karena mikirin omongannya Bara sama Adi. Ibu kadang-kadang malu sama kamu, Dila. Kamu jauh lebih pengertian ke ibu daripada anak-anak kandung ibu sendiri. Bu, Ibu nggak usah mikirin soal itu lagi ya. Dila udah mikirin supaya kita nggak ribut terus. Besok Dila mau suruh Pak Rustam datang lagi buat ngurusin soal harta warisan ayah. Untuk apa? Ya, aku nggak mau terus-terusan kayak gini, Bu. Aku mau kita semua tenang. Dan yang paling penting, aku nggak mau ngeliat Ibu sedih karena ditekan sama Bara dan Adi. Ya. Kamu yakin? Ya, Dila yakin, Bu. Dila yakin. Saya sudah membuat keputusan, Pak. Lebih baik sekarang Bapak membacakan surat wasiat ayah saya. 2 minggu sebelum kejadian Pak Rudi mengalami serangan jantung, beliau meminta saya untuk datang dan menulis pesan serta warisan yang akan diberikan jika beliau sudah tidak ada. Saya pikir dia bercanda dan saya bilang dia terlalu cepat untuk mengurus semua ini karena Pak Rudi kelihatan sehat. Tapi ternyata keputusan Pak Rudi benar adanya. Ya, mungkin inilah yang dinamakan firasat. Baiklah, saya akan mulai membacakan. Untuk Ibu Ayumi, sebagai istri dari almarhum Pak Rudi, akan mendapatkan rumah ini beserta isinya. Kemudian seluruh tabungan, deposito, giro, dan surat berharga lainnya akan dibagi 4. Adi mendapatkan 1 bagian. Bara mendapatkan 1 bagian. Sementara Adila mendapatkan 2 bagian. Jadi dengan kata lain, Adila mendapatkan setengah dari seluruh kekayaan almarhum Pak Rudi. Sementara Adi dan Bara masing-masing mendapatkan 1/4. Cuma itu. Salah kali bacanya. Terus? Nasib perusahaan bagaimana sekarang? Ya. Sebentar saya akan lanjutkan membaca. Untuk kepemilikan perusahaan akan sepenuhnya menjadi milik Adila. Demikianlah surat warisan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pak Rudi di atas surat bermaterai dengan kekuatan hukum yang tetap sehingga isinya tidak dapat dirubah. Nggak bener nih, nggak bener. Nggak bener. Nggak mungkin. Kita anak laki-laki cuma dapat 1/4 doang. Ya, aku nggak terima. Dan aku yakin surat wasiat itu pasti sudah dirubah isinya. Iya kan? Saya hanya menyampaikan warisan dari Pak Rudi. Saya permisi. Pak, tunggu Pak, tunggu Pak, tunggu Pak. Pak, apapun yang terjadi, Bapak harus merubah isi dari surat warisan itu. Dan saya juga nggak terima, Pak. Masa kita cuma dapat 1/4-nya doang? Kalian harusnya bersyukur karena Pak Rudi masih memberikan warisan kepada kalian. Apa kalian lupa bahwa kalian cuma anak tiri Pak Rudi? Oke, Pak. Kami memang anak tiri, Pak. Tapi kami anak laki-laki, Pak. Dan kami berhak mendapatkan warisan lebih besar. Ya, Harus benar. ngerti dong, Pak.
Benar. Dan saya minta secepatnya dirubah. Maaf, saya cuma menyampaikan wasiat Pak Rudi. Dan saya tidak berhak merubah apapun yang menjadi keputusan almarhum Pak Rudi. Denger ya. Baru jadi pengacara udah berlagu kamu. Hah? Mau rubah nggak? Hah? Lepaskan saya, atau kalian saya laporkan ke polisi. Kamu saya takut, hah? Ibu, Astagfirullah, Bara lepas, Bara lepas, Bara, au, astagfirullahaladzim. Ibu tuh nggak usah ikut campur ya. kalian berdua apa-apaan sih? Cuma masalah harta bikin kalian ribut kayak begini. Bapak ingat ya, apa yang saya bilang tadi. Saya nggak main-main. Bara, Pak, maafin Bara sama Adi ya, Pak. Mereka emang keras kepala. Saya tidak apa-apa. Justru kamu yang harus hati-hati dengan mereka. Saya permisi dulu. Kalau kamu kenapa-napa, jangan sungkan hubungi saya. masih. Bu, kalau kayak gini caranya, Bu, aku akan cari pengacara yang lain, Bu. Ibu tahu kenapa? Hah? Aku yakin isi surat wasiat itu pasti sudah dirubah. Kenapa sih kalian ini? Bu, Ibu harus tahu dong. Yang namanya anak laki-laki, pembagian harta warisan itu harus lebih besar. Ibu itu ngerti agama nggak sih? Apa? Warisan? Ya Allah, kok warisan lagi? Kalian gimana sih? Ibu udah dengar kan? Hah? Dan ibu tahu nggak? Perbedaannya 2 kali lipat. Harusnya anak laki-laki lebih besar. Tapi ini semua terbalik kan? Ibu dan ayah Rudi menikah belum 1 bulan. Kok kalian tega sih seperti ini? Bu, Ibu nggak usah lebay, Bu. Terlalu sandiwara, tau nggak? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus dapat bagian lebih besar. Udah deh, kalau kayak gini gue nggak sabar. Mau cari pengacara baru. Minggir. Yang lebih profesional. Jangan! Jangan dilakuin! Gara-gara warisan, Adi dan Bara sekarang mau ke pengacara. Mereka menuntut hak yang lebih besar. Jadi cuma gara-gara itu mereka tega memperlakukan ibu kayak gini. Ini benar-benar keterlaluan, nggak bisa dibiarin, Bu. Adila, Ibu minta maaf ya. Ibu minta maaf. Bu, apa yang minta maaf sih, Bu? Bukan salah apa-apa. Adi dan Bara anak kandung Ibu. Dan Ibu sudah gagal mendidik mereka. Ibu minta maaf ya. Dengerin aku deh. Ibu selama ini udah mendidik mereka dengan Ya, Ibu gagal. Ibu gagal. Ibu gagal. mereka aja yang nggak bisa kasih tahu. Ibu minta maaf. Ibu nggak salah. Ibu minta maaf. Udah jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di pengajian kita ya Bu ya. Ngomong-ngomong alhamdulillah, kalau kita biasanya ngaji ini sering dengar di dalam telinga kita kata-kata anak tiri, ibu tiri, gitu kan, bapak tiri. Sebetulnya itu cuma sebutan saja.
pada hakikatnya yang disebut bapak tiri atau anak tiri atau ibu tiri itu sebetulnya ada hubungan pernikahan orang tua kita, cuma di dalam ahli waris masalah anak tiri ini kagak dapat bagiannya gitu loh, kagak ada bagiannya. Kenapa? Karena anak tiri itu bukan darah daging dari almarhum ayahnya. Ya, karena anak tiri itu kan anak dari bawaan bini kan, kalau bahasa saya mah anak bawaan bini. Sedangkan untuk mendapatkan harta warisan, dengerin. Maaf ya Ibu. Dengerin ya. Untuk mendapatkan harta warisan itu di dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 130 jelas di sini dikatakan asbabul irsi arbaatun. Orang bisa dapat hak waris, dapat warisan dari almarhum atau almarhumah itu kalau ada salah satu 4 sebabnya. Ada berapa tuh sebabnya? Ada 4. Yang pertama qarabatun karena kerabat. Misalnya anak kita sendiri, ponakan, saudara, mamang, encing itu juga termasuk kerabat. Terus yang kedua wan nikahu karena ada proses pernikahan. Misalnya ada seorang perempuan nikah dengan laki-laki kemudian suaminya almarhum, maka istrinya ini dapat hak waris. Kenapa? Karena ada proses pernikahan itu. Yang ketiga yaitu al-wila. Wila itu artinya pembebasan. Misalnya ada orang punya budak. Kemudian budaknya itu dia bebasin. Udah dah kamu saya bebasin misalnya. Suatu saat ini si budak karena udah bebas, kemudian dia itu banyak duit, hartanya banyak, meninggal. Maka juragan yang tadinya ngebebasin itu dapat hak waris, dapat warisan. Kenapa? Karena alwila. Alwila itu artinya dulu pernah dibebasin gitu loh. Kalau cek orang Sunda teh mulang tampah gitu ya, mulangin kebaikan orang. Nah, terus yang terakhir yaitu al-Islam karena proses agama. Misalnya ada orang kaya banget, hartanya mah banyak banget, tapi anak kagak punya, ponakan kagak ada, saudara juga nggak ada. Ngebebasin budak juga kagak punya budak, nikah juga kagak. Lah terus hartanya dikemanain nih? Hartanya dikembalikan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu bank yang diiniin oleh agama. Nanti hartanya itu bisa disalurkan ke musola atau ke yatim piatu ya, yayasan panti asuhan, masjid dan lain sebagainya. Jadi kita emang udah ada bagiannya gitu ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ngerti ya.